Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, Banten dirikan posko pengaduan tunjangan hari raya. Ya, pemirsa, posko didirikan untuk memberikan ruang bagi buruh yang ingin mendapatkan haknya. Posko Satgas Tunjangan dari Hari Raya didirikan untuk memfasilitasi keluhan dari para buruh dan memfasilitasi atas keberatan para pengusaha atau pelaku usaha terkait pembayaran THR. Keberadaan posko Satgas THR disambut baik buruh. Nyatanya baru saja diresmikan, posko ini sudah didatangi oleh buruh yang mengadu. Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, mengatakan posko ini untuk memfasilitasi kedua belah pihak, baik buruh maupun pelaku usaha, berkaitan dengan pembayaran THR jelang Lebaran. Kita menerima pengaduan dari tenaga kerja dan juga konsultasi dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Tangerang, industri yang ada di Kabupaten Tangerang. Kenapa kita adakan posko ini? Supaya kondusivitas menjelang Lebaran ya dengan pemberian THR ini kondusif gitu. Jangan ada lagi industri-industri yang bandel, tidak memberikan hak pekerjanya. Dan kita juga bisa mengadakan konsultasi ya, mungkin THR-nya disesuaikan dengan kemampuan industri juga yang memang saat ini daya beli masyarakat juga melemah. Jadi insya Allah posko ini didirikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para teman-teman yang di industri dan juga buruh yang ada di kabupaten. Unjuk rasa CASN dan P3K di Kota Kendari yang menolak penundaan pengangkatan di kantor DPRD Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Iya, masa yang kesal karena lama ditemui menerobos masuk hingga menggiring paksa Ketua DPRD untuk keluar menemui massa. Menolak penundaan pengangkatan, ratusan CPNS dan calon pegawai P3K di Kota Kendari geruduk kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Kericuhan tak terhindarkan ketika massa yang kesal menunggu lama menerobos masuk hingga menggiring paksa Ketua DPRD Sultra Laode Tariala. Dalam aksinya, sejumlah CPNS menangis di depan anggota DPRD akibat penundaan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara menjadi 1 Oktober 2025 dan P3K pada 1 Maret 2026. Mereka menilai keputusan Kemenpan RB sewenang-wenang dan meminta pengangkatan tetap pada jadwal semula, yakni pada 1 Maret dan 1 April 2025. Di 1 tahun itu kami tidak mendapatkan gaji, tidak bisa bekerja secara intens, soalnya kan mengerti sendiri toh bagaimana kita bekerja terus kita tidak digaji selama 1 tahun itu. Ya kami juga tidak tahu kenapa apa yang harus kami lakukan. Sebenarnya kan ini mestinya pemerintah sudah harus berpikir. Menanggapi tuntutan aspirasi massa, DPRD Sulawesi Tenggara berjanji akan langsung bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita tadi sudah sepakat, kita mengirimkan surat kepada Presiden sesuai dengan rilis tuntutan mereka yang dibawa di lembaga ini. Seperti itu. Para CASN ini berjanji akan tetap berunjuk rasa hingga tuntutan mereka dikabulkan oleh pemerintah. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, pemerintah berencana untuk mendorong perusahaan tempat calon pegawai negeri sipil yang sudah terlanjur mengundurkan diri agar diterima kembali. Ya, BKN berkoordinasi dengan Menpan RB dan sejumlah instansi terkait PNS yang sudah terlanjur menganggur. Padahal pengangkatan CPNS diundur menjadi tanggal 1 Oktober 2025. BKN akan berupaya menghubungi kantor-kantor calon pegawai negeri sebelumnya supaya mereka bisa kembali bekerja hingga waktu pengangkatan mereka. Empati dari pemerintah. Banyak yang memberikan informasi pada saya bahwa ada yang keluar dari pekerjaannya. Resign. Karena berharap 1 April sudah bekerja, ternyata ada penyesuaian waktu ditunda sampai dengan Oktober dan Maret. Mereka sudah terlanjur keluar dari pekerjaan. Sekarang menganggur. Kemudian ada juga yang menyampaikan ke saya sudah beli tiket untuk berangkat menuju tempat pekerjanya.
di tanggal 1 April atau tanggal 30 Maret. Atau saat nanti setelah Lebaran sudah mulai masuk kantor. Nah, sudah beli tiket. Nah, ini saya perlu masukan apakah saat nanti mengundang para calon ASN-nya, instansi ini kemudian mendata, kemudian menghubungi tempat pekerjanya yang lama agar bisa mempekerjakan kembali, atau biar kami dari BKN atau Menpan yang menghubungi, misalnya mengkomunikasikan dengan Kementerian BUMN bila yang bersangkutan bekerja di BUMN, atau dengan Menaker kalau yang bersangkutan bekerja di swasta, atau kepada para gubernur, bupati, wali kota bila yang bersangkutan bekerja di BUMD. Itu adalah Sebelumnya, pemerintah memutuskan menunda pengangkatan CPNS 2024. Pengangkatan CPNS yang semula dijadwalkan pada Maret 2025 diundur menjadi 1 Oktober 2025. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Demokrasi Rini Widiantini juga mengundur penugasan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang sebelumnya direncanakan Februari dan Juli 2025 menjadi 1 Maret 2026. Banyak perjuangan yang kita berikan afirmasi dengan mempertimbangkan kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan dan menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN, penataan ASN nasional secara menyeluruh, dan adanya usulan penundaan seleksi dari beberapa daerah. Pemerintah mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026. Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus selesai CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN. Panglima TNI menegaskan prajurit aktif yang kini menjabat di instansi dan lembaga lain harus pensiun dini atau mundur. Iya, keputusan ini diambil sesuai dengan Undang-Undang TNI. Jajaran Kabinet Merah Putih, pemerintahan Prabowo Gibran kini menjadi sorotan setelah sejumlah pos kementerian dan lembaga ditempati prajurit aktif TNI. Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto pun buka suara. Dengan tegas Panglima TNI memastikan anggota TNI aktif yang memegang jabatan di kementerian non-TNI harus pensiun dini atau mundur. Jadi prajurit TNI aktif dan menjabat di kementerian atau lembaga lain akan pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas aktif sesuai dengan pasal 49. Dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2024, Pasal 47 Ayat 1 mengatur prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Sementara undang-undang ini juga menyebut ada 10 lembaga atau kementerian yang boleh dipimpin oleh prajurit aktif TNI. Di antaranya adalah Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Badan SAR hingga Mahkamah Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keputusan mengenai tunjangan hari raya atau THR untuk karyawan swasta, BUMN, dan BUMD. Prabowo menyebut THR paling lambat harus dibagikan 7 hari sebelum hari raya. Kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga mengumumkan soal bonus hari raya bagi pengemudi dan kurir online. Untuk besaran jumlah THR yang akan diterima, Presiden menyebut semua akan diatur berdasarkan perundingan antara kementerian terkait dan pemilik jasa online. Sementara itu Presiden Prabowo juga menegaskan pencairan THR bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan tepat waktu, paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran. Saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, saya minta agar pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN, BUMD diberi paling lambat 7 hari sebelum hari raya.
Idul Fitri. Dan besaran dan mekanismenya akan nanti disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran. Kemudian yang kedua, pada tahun ini pemerintah menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang telah memberi kontribusi yang penting dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Untuk itu pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja.